ada Mbak Isti, ada Mbak Latifah, Masya Allah, ada Ustazah Rosi, ada Ustazah Pipit juga. Alhamdulillah sudah bisa bergabung semuanya di sini. Dan insya Allah kita kasih waktu mungkin 5 menit lagi ya, 5 menit lagi. Jadi sambil menunggu untuk beberapa teman, saya juga akan ini saya dalam rangka juga lagi ngoprak-oprak biar ngobrol bareng karena ini yang namanya Maedah itu kita akan membahas sesuatu yang kekinian tapi dengan dengan santai gitu ya. Yang jelas Maeda ini adalah emak-emak yang berbicara tentang faedah gitu. Insya Allah kita tidak gibah dan insya Allah bisa membawa keberkahan ya. Karena apa yang akan kita bahas ini semoga bisa mencerahkan gitu. Mencerahkan karena kita nggak akan berkutat terus dengan yang namanya media sosial gitu ya. Terus habis itu ngobrol-ngobrolnya tentang hal-hal yang lagi in gitu. Nah, kalau misalnya emang ngobrol tentang lagi in, di Maedah ini kita akan menunjukkan bahwa hal-hal yang kekinian saja itu kalau didasarkan dengan hukum Islam itu semuanya akan ada solusinya. Karena permasalahan kehidupan gitu ya, dari mulai kita bangun tidur sampai kita bangun negara, semuanya bisa diselesaikan dengan Islam. Jadi pokoknya kalau misalnya kita sudah menggang banget nih gitu, kita percaya nih bahwa Islam tuh bakalan bisa menjadi solusi untuk hidup kita. Insya Allah di Maedah ini akan dibedah semuanya dengan berbagai macam informasi-informasi yang menarik yang bisa disimak sama-sama. Oke, baiklah. Sudah ada yang bergabung dan beberapa alhamdulillah ya sudah masuk. Dan mungkin ada yang sedikit tadi ada yang bilang ke saya, aduh lagi nggak enak badan dan yang sebagainya. Ada yang sedang ada obrolan juga, tapi pengen banget nyimak dari Maedah yang kali ini. Karena ini bakalan ngebahas tentang warisan gitu ya. Kita tunggu 4 menit lagi sambil saya beberapa untuk mengingatkan teman-teman yang pikirannya nanti biasanya kan karena kita memang mulainya agak jam 8-an gitu ya. Biasanya 7:30, tapi karena tadi isyanya kan memang sudah panjang, kalau nggak salah tadi jam 7:16 ya. Saya baru dengar azan di daerah saya. Iya, sekarang Gitu. Jadi isaknya mungkin mundur agak ya. Iya, Terus subuhnya isyanya mundur. maju. Jadi mungkin ada yang Subuhnya masih maju menyiapkan banget makan ya. malam. Sebentar, suaranya saya. Iya, betul. Jadi mungkin ada beberapa yang masih menyiapkan makan malam ya. Saya coba ingetin dulu deh. Iya. Sebentar ya, Bun Riza. Ya. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul-'uqdatam min lisani yafqahu qawli ma ba'du. Dan alhamdulillah kita ketemu lagi di Maedah yang ke-7 kali ini dengan judul warisan jadi rebutan. Kok iso gitu ya. Jadi pertanyaannya kok bisa sih gitu warisan jadi rebutan? Seperti kita tahu kok iso gitu ya. Nah, seperti kita tahu bahwa sekarang yang berseliweran ya di media sosial, di TV, bahkan kalau kita megang TV, terus jam-jamnya adalah jam-jam infotainment, itu isinya kalau nggak siapa? Haji Faisal, Gala, Pak Dodi, kemudian Budi, Gala, Atta Fudi, Halilintar sekalian. Cika, Atta Halilintar. Torik Atta Halilintar, Halilintar. sorry Halilintar. Masya Allah. Jadi terus yang terbaru sekarang ini siapa Medina Kamil ya. Itu ikut ngobrolin tentang mau ngasih rumah buat Gala. Kemudian juga kemarin terakhir juga yang diobrolkan juga agak-agak rancu akhirnya gitu. Rancunya kenapa? Pak Dodi meminta bahwa itu anak gue gitu. Bahkan kemarin sempat waktu 40 harian ya, 40 harian tuh sempat jadi heboh. Yang tidak dipasang fotonya, bahkan nama Gala pun tidak dibinkan atau dinisbatkan kepada nama ayahnya, tidak dibinkan. Diambilnya sebagai Gala bin Azania
ya kan? Karena ikut yang ininya ibunya gitu. Kadang Iya. terus ketika kita mendengarkan beberapa alasan-alasan yang muncul gitu tuh kayaknya kurang masuk akal juga sih kalau menurut saya. Kayaknya kok gitu amat gitu. Terus kemudian akhirnya sekarang kayak gala juga diambil karena ini contohnya yang lagi hits ya gitu. Kita membahas ini karena lagi hits aja. Contohnya salah satunya Iya. kayak kemarin gala diambil sama Fuji. Sedangkan Fuji ini Iya. adalah Tantenya. adiknya dari bapaknya Gala ya. Ya, Iya. tante. Tante jadi adik dari bapaknya Gala. Sebenarnya nasabnya udah oke ya. Nasabnya kan udah masuk ke keluarga bapak kan ya. Gitu. Iya. Nasabnya udah masuk ke keluarga bapak. Tapi gitu di situ tuh masih yang mulai baju sampai heboh tuh kemarin. Sebelum waktu mau pemakaman aja adiknya, bahkan adik tirinya gitu ya, adik tirinya dari Mbak VA ini Iya. apa sampai ngambil baju dan segala rupa gitu, baju tidur dan lain sebagainya itu diambil satu koper dibawa gitu. Kemudian akhirnya pada semuanya sekarang semuanya speak up, bahkan teman-teman gitu, bahkan teman-temannya itu semua juga speak up gitu bicara tentang si siapa Mbak VA ini pernah hutang sama aku, udah aku ikhlaskan, tapi hutangnya ini adalah untuk sesebapak gitu kan ya, bapaknya si Mbak VA ini gitu. Jadi akhirnya kita tuh kayak diaduk-aduk perasaannya. Kita mau ngebelain Iya. siapa? Yang ini muncul bawa pengacara, yang ini muncul bawa pengacara. Jadi akhirnya kayak yang apa? Kita setiap hari disuguhkan dengan Disuguhi. disuguhi dengan pernyataan-pernyataan yang masya Allah luar biasa ya. Kita tuh kayak ngerasa yang ya Allah gitu. Ini kita mau ngambil yang mana yang benar gitu. Nah hari ini kita bakal ngobrol barengan sama Bunda Riza atau Ustazah Riza. Beliau ini Bunda Riza ini adalah saya dulu kenal beberapa tahun yang lalu, masya Allah Bunda Riza Dewi 3 tahun Sekartaji. kali ya. Iya. 3 tahun Beliau yang lalu. ini betul. Nah, Bunda Riza ini adalah dosen ekonomi dan bisnis, pemerhati perempuan dan generasi, muslimah trainer juga. Jadi Bunda Riza ini rumahnya dekat sama rumah saya, gitu. Jadi hanya Iya. beberapa belokan ya, Bun. Iya. Cuma 2 belokan ya kanan sama kiri. Banyak. Beloknya cuma 2 kanan sama kiri. Nah, beliau ini di S1-nya di UGM Manajemen, kemudian S2-nya UGM Magister Sains. Kemudian beliau pernah menjadi pengajar di Khairul Ummah, di Panatagama, SEN Surakarta, SIE Hamfara, UII, UGM dan Universitas Kehidupan. Masya Allah, tabarakallah. Selain itu juga gitu ya. Akhirnya bisnis kulinernya juga lagi hits banget nih. Tuna, waduh, nasi kuning, ada sambal tuna, roti john tuna. Ini hits banget roti john tuna loh. Ada juga ayam goreng dan MSG dan lain-lain. Jadi kalau misalnya nanti mungkin bisa pengen melihat nih apa aja sih yang Bunda Riza biasa lakukan, itu kan bisa langsung cek di Facebook sama IG-nya ya Bun ya. Iya. Riza Dewi Sekartaji gitu. Jadi boleh langsung saja di follow. Nanti kalau saya udah follow, kita sudah follow-followan. Kita sudah biasa like-like-an ya. Iya, sudah biasa like-like-an. Dan masya Allah, balik lagi nih. Iya benar, bahwa kalau ya kita memang harus mulai kekinian ya Bun ya, membahas segala sesuatu yang ini akhirnya menjadi permasalahan umat. Sebenarnya kalau ngomongin permasalahan umat kan banyak banget ya, tapi ini salah satunya adalah untuk Maedah kali ini, warisan jadi rebutan. Kadang-kadang saya itu merasa gini loh, sudah bener deh ikut udah bener deh. Ya tapi kan karena kita nggak tahu ini ya, nggak tahu ilmunya gitu kan. Udah bener deh kayaknya si Gala ini tuh udah ikut si Fuji aja, keluarganya Fuji, keluarganya Haji Faisal gitu. Terus kira-kira sebenarnya harusnya bagaimana sih gitu? Harusnya bagaimana sih? Siapa sih yang harusnya dapat warisan dari almarhum dan almarhumah gitu ya kan? Terus siapa sih yang berhak mengasuh Gala selaku dia itu adalah anak yatim piatu, masih balita, belum balik gitu kan ya? Terus kemudian siapa sih hak perwalian, hak warisan gitu kan? Terus wah banyak banget sih sebenarnya permasalahan umat itu yang kadang-kadang kita aja ngerasa ngeri sendiri gitu. Bahkan saya lelah sebenarnya untuk ngedengerin berita-berita yang seliweran itu gitu ya. Yang Pak ini mengklaim bahwa saya yang paling berhak, saya yang paling cinta gitu kan ya. Atau yang Bapak ini sebenarnya yang ngomong sih cuma satu pihak sih sebenarnya kalau saya ngelihat ya, yang di
posting di media sosial itu yang banyak ngomong, yang banyak bicara itu satu pihak gitu. Kemudian yang ini ngancem si ini, yang ini aduh kenapa jadi berantakan begini sih gitu. Segitu miskinkah pengetahuan umat kali ini gitu ya. Kita langsung tanya aja sama Bu kalau udah ngomongin warisan kayak gini, Bun. Ya, halo Bunda. Ya, halo, Assalamualaikum Mbak Dita dan semua teman-teman. Semoga sehat semuanya. Kita mulai ya perbincangan asik kita, perbincangan santai kita malam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan iman, kenikmatan Islam, dan kenikmatan kesehatan. Sehingga pada malam yang syahdu ini kita dapat menimba ilmu bersama-sama. Yang lainnya mungkin ada yang lihat sinetron, ada yang lihat YouTube, gitu, ada yang melanjutkan buka puasa sunnah lagi. Nah itu, aduh belum banyak nih, aku mau makan dulu lagi gitu. Alhamdulillah nggak masalah semuanya. Kita bisa menikmati sambil bersantai dengan keluarga, sambil kita mendengarkan kajian, sehingga dapat pahala double. Pahalanya kita melayani suami, melayani anak, dan pahala berikutnya kita bisa mencari ilmu, menuntut ilmu dengan apapun sedang kesibukan kita di rumah masing-masing. Wah, materi kali ini unik sekali ya, unik dan sedang ngetren. Bahkan kalau kita baca, kalau kita ngikuti IG gitu ya, terus kita mencoba scroll terus gitu, terus kita ketemu reels itu kalau tadi benar ya, kalau nggak isinya Gala, Pak Faisal, Pak Dodi, kemudian Puji, ikut-ikutan juga. Siapa itu ya, Torik Halilintar, Arta Halilintar, kemudian ikut-ikutan juga Fadli Faisal. Waduh, wah kita jadi tahu ternyata ya dunia mereka gitu. Kita sudah seneng ada yang menyayangi Gala misalnya Fuji itu ya, tapi Fujinya belum pakai kerudung, belum pakai jilbab, pakai mini-mini, sukanya masih di dunia hedonis gitu ya. Aduh nanti Gala jadi pemain TikTok deh gitu. Gala jadi apa ya? Nanti jadi foto model yang awam yang suka endorse yang begituan deh. Aduh kita juga sedih gitu. Belum lagi rebutan warisan yang pihak orang tuanya yang laki-laki ya itu mengatakan bahwa semua barang-barang milik orang tua yang meninggal, bapak ibunya meninggal, semuanya untuk anak. Kemudian dari pihak orang tuanya Vanessa ya, katakanlah langsung ya, biar jelas contohnya, itu barang-barangnya dimuseumkan gitu. Itu kan bingung gitu ya, banyak sekali mereka itu yang ikut campur dalam masalah ini. Banyak pengacara ini bawa pengacara ini bawa pengacara, sehingga kayak perang pengacara, habis itu pengacaranya mundur gitu, terus ada pengacara lainnya, pokoknya ribet deh, kayak persis seperti sinetron, padahal itu dunia nyata ya. Dan itu hanya segelintir saja dari permasalahan warisan yang ada di tubuh umat. Ada yang seorang ibu digugat warisan 1 miliar lebih itu. Ada yang orang tua itu sampai dibunuh gitu, dipenggal, digarok oleh anak laki-lakinya karena warisannya nggak segera dibagi, karena dia nggak mendapat warisan segera. Nah, sampai seperti itu. Dulu anaknya lahir ditimang-timang, disayang-sayang, didoakan agar jadi anak soleh, solehah, bisa membanggakan orang tuanya, bisa membahagiakan, bisa membawa ke surga. Ternyata malah
anak itu yang membunuh orang tuanya gitu. Itu kan sangat tragis gitu. Anak durhaka sama orang tua hanya karena warisan. Harta. Iya, Betul. hanya karena harta, budak cinta dunia. Budak cinta yang Betul. radikal. Terkadang Betul, ada betul. bucin yang radikal sampai membunuh segala, Iya. mengerikan. Sampai di tetangga saya itu gara-gara warisan, itu kakak beradik itu yang awalnya itu rukun, itu jadi renggang. Sampai ronda aja nggak mau bareng. Ronda nggak mau ketemu, papasan nggak mau, itu gara-gara warisan. Sampai seperti itu kenyataan. Dan jika kamu melihat setan yang di dunia ini adalah, lihatlah orang yang rebutan warisan gitu. Dialah setan yang nampak di dunia seperti itu, sampai begitu. Karena sebetulnya kita itu bahagia ya dapat warisan, dapat harta yang kita nggak mengusahakannya dengan jerih payah. Dan kita sedang sedih gitu ya karena orang tua meninggal gitu, jadinya dapat warisan. Itu kan sedih, terharu, sekaligus kita tuh bahagia dapat berkah harta gitu. Tapi kalau harta itu tidak menjadi berkah gitu, malah menjadi sengsara kayak tadi ya, menjadi sengsara, keributan, bahkan pembunuhan, itu berarti itu ada digoda setan dan tidak ada ilmu di dalamnya dan tidak ada keberkahan gitu. Kemudian Allah nggak ridho gitu, sehingga yang terjadi di situ adalah malah persengketaan. Kayak mungkin kita melihat ya di tanah-tanah di pinggir jalan itu ada tulisan tanah sengketa gitu. Itu berarti sedang dalam rebutan, itu berarti anggota keluarganya nggak apa ya, nggak rukun. Itu berarti antara ahli warisnya belum mendapat ini kesepakatan gitu. Sehingga yang terjadi adalah adanya sengketa. Dalam hal ini yang sedang terjadi di media kita yang sedang viral itu adalah persengketaan wafatnya ini ya, artis muda yaitu Vanessa dan suaminya yaitu Febriansah itu ya, sehingga menjadi polemik yang berkepanjangan gitu. Yang dulu kita merasa haru, ternyata akhir-akhir itu malah merasa, aduh kok seperti ini ya gitu. Jauh sekali dari Islam itu. Padahal ketika ada masalah, kita kembalikan kepada Islam. Islam itu adalah agama yang sempurna gitu, yang mengatur masalah kecil sampai masalah besar, masalah ke belakang ya, masalah ke WC, masuk kamar mandi, tangan kiri dulu, nggak boleh hadap sana, nggak boleh mengucap Allah dan sebagainya. Dari masalah ke belakang sampai ke depan, masa depan, yaitu peradaban dunia. Gitu. Itulah Islam. Saking komplitnya ya, dan integral, menyeluruh, meliputi masalah yang kecil sampai yang besar. Ya, masalah yang kecil itu masalah hati, nggak boleh ngerasani, nggak boleh misalnya berdua, misalnya ada orang bertiga, berdua bisik-bisik, itu nggak boleh. Mau ngetuk pintu tetangga atau saudara, dan kita kalau di depan pintunya itu nggak boleh langsung melihat pintu, kita harus minggir atau jangan melongok. Nah, itu kan Islam ya. Ya. Hukum Islam mengatur sampai sekecil itu, sampai hal kenegaraan gitu. Kenegaraan yaitu perpolitikan, hukum internasional, perdagangan internasional dan sebagainya, itu Islam mengatur gitu. Termasuk masalah warisan. Nah, warisan ini adalah sesuatu yang sangat penting karena dengan harta itu manusia itu bisa memenuhi kebutuhan hidupnya gitu, kebutuhan hajatul udhawiyah dan naluri. Jadinya harta ini sesuatu yang penting gitu. Dan harta ini milik Allah semuanya, kita hanya dititipi, kita hanya diamanahi, sehingga harta itu kita kembalikan kepada pemiliknya, bagaimana pemilik itu mengatur harta, termasuk harta warisan. Sehingga harta warisan itu juga sudah diatur oleh Allah. Sehingga manusia itu sebenarnya enak gitu ya. Kita tinggal sami'na wa atokna, kita tinggal memakainya gitu. Tidak usah kita mencari-mencari hukum perdata, kita tidak usah mencari
hukum konvensional. Kita tidak usah mencari hukum Belanda. Kita nggak usah mencari hukum dari Perancis gitu. Karena dulu kita dijajah Belanda, sehingga hukum positif di negara kita masih pakai hukum Belanda. Dan karena Belanda dulu dijajah oleh Perancis, maka hukum Belanda itu adalah warisan dari hukum Perancis. Sehingga hukum warisan yang konvensional di Indonesia itu masih pakai hukum Perancis gitu. Kalau kita tinggalkan semuanya itu, kita sebagai kaum muslimin, kita harus kembali ke akidah kita. Bagaimana Islam itu mengatur hukum terkait dengan warisan. Agar harta itu barokah, berkah, diridhai Allah, dan nanti di akhirat kita ketika ditanya oleh Allah, jawaban kita itu benar 100%. Jawaban kita itu sesuai yang dikehendaki oleh penanya, yaitu Allah. Sehingga kita itu lulus gitu ya, lulus ujian, lulus kompre, lulus apa itu ya, lulus ujian masuk ke surga kayak gitu. Dan kita menerima kitab amal kita gitu di tangan kanan. Itu kan kebahagiaan yang luar biasa gitu. Sehingga apapun yang terjadi, kita harus terus istiqomah mengikuti aturan Allah. Termasuk dalam hal ini adalah warisan gitu. Nah, kembali ke pertanyaan dari Amudita tadi ya, siapa saja sih yang paling berhak dari harta yang ditinggalkan oleh Vanessa dan Bibi yang mereka itu meninggalkan harta yang menjadi rebutan. Nah, kita kembali ke hukum asal warisan. Sebetulnya hukum asal warisan itu ada 6 orang yang selalu dapat warisan. Ada 6 ya, yang sesuai dengan nas gitu. Yang disebut ashabul furud gitu. Yaitu anak, entah itu anak perempuan atau anak laki-laki. Yang kedua, istri atau suami. Kemudian yang ketiga, ayah dan ibu. Nah, harta dari Vanessa dan Bibi ini sebelum dibagikan harus diambil untuk hutang jika keduanya mempunyai hutang. Sehingga hutang-hutang keduanya harus dilunasi dulu sebelum dibagi. Kemudian jika mereka itu perawatan jenazahnya, misalnya memandikan, mengafani, menguburkan, itu butuh biaya gitu ya. Biayanya diambil dari harta mereka. Sehingga harta itu diambil dulu untuk menyahur hutang, kemudian untuk menyelesaikan penyelenggaraan jenazah, kemudian kalau misalnya ada wasiat, diambil dulu wasiatnya, kemudian kalau hartanya itu banyak dan mencapai nisabnya, maka diambil untuk zakat mal dulu kayak gitu. Nah, kemudian setelah itu ya, setelah diambil untuk beberapa tadi, maka mulai bahwa seorang ayah gitu itu dapat 1/6, kemudian seorang ibu itu dapat 1/6 gitu ya. Terus nanti selanjutnya kan nggak ada istri dan suami sudah meninggal sehingga tidak mendapat ya. Sehingga sesudah diambil 1/6 untuk bapak ibu yang meninggal, nanti sisanya adalah anak. Nah, di sini adalah anak satu-satunya itu adalah anak laki-laki yang disebut sebagai ahli waris asobah.
yaitu ahli waris yang menerima bagian seluruhnya dari sisa harta warisan yang sebelumnya telah diambil oleh ashabul furud. 6 tadi ya, anak laki-laki atau perempuan, istri atau suami, ayah dan ibu. 6 itu. Kemudian sisanya setelah diambil, maka dikasihkan ke ahli waris asobah, yaitu yang anak laki-laki satu-satunya tadi. Nah, gimana terus anak itu belum dewasa, masih balita, bayi di bawah 5 tahun. Bahkan dia sendiri mungkin nggak tahu ya kalau ayah dan ibunya sudah meninggal. Saya juga sempat khawatir nih gitu, kalau orang tuanya yang meninggal ini atau tantenya, ya ini katakanlah mungkin Puji atau mungkin Fadli gitu ya, mengatakan, "Siapa ini ayah ibunya?" Gitu. Mungkin mereka mengatakan baru pergi kayak gitu, baru kerja gitu. Itu kan kita nggak boleh membohongi anak ya. Kemudian ada temennya dari Vanessa itu yang namanya siapa ya? Seperti wajahnya itu sama seperti Baby J apa ya, sama seperti Vanessa. Kemudian dia datang dikatakan ini mami mami gitu. Nah, itu nggak boleh seperti itu karena salah ya, Oh, gitu. karena tidak boleh menunjuk bahwa dia itu maminya, padahal kenyataannya kan bukan maminya gitu. Mungkin karena wajahnya sama, persis, sehingga dianggap anak balitanya tadi itu adalah maminya. Nah, Ibunya. itu Oh, berarti nggak ya boleh ya, nggak boleh membohongi. membohongi itu nggak boleh ya? Waduh. Ya, Jadi, tapi kalau misalnya kan kadang kita suka suka ngerasa ini ya, maksudnya, aduh masih anak-anak, kayaknya belum belum ini deh sama kenyataan gitu. Itu gimana tuh? Kadang alasannya kan seperti itu tuh. iya. Itu juga nggak boleh, apapun yang terjadi kita harus mengatakan yang sebenarnya. Misalnya, Bapak Ibu di mana? Bapak Ibu sudah sedang dipanggil oleh Allah nih, sudah pulang ke rumah Allah kayak gitu kan, benar gitu, sudah Oh meninggal iya iya, sehingga betul betul. sudah dipanggil Allah kayak gitu, sudah bahagia insya Allah di taman surganya Allah begitu, sehingga Bapak Ibu mana di taman surga gitu, jawabannya kan membuat semuanya itu dingin, semuanya bahagia gitu, semuanya mengamini kan gitu ya, semuanya penuh doa gitu, semuanya penuh haru. Dan kalau doa itu kan orang banyak kan, 1, 2 kan mesti ada terkabulnya gitu, sehingga di taman surga beneran kayak gitu. Nah itu ya, sehingga bagaimana ini ya, anak yang masih belum dewasa tadi, masih balita gitu. Nah, hukum asal dari harta anak yatim itu adalah haram. Sehingga jangan sekali-kali mendekati harta anak yatim gitu. Sampai anak yatimnya itu adalah mampu, sampai anak yatimnya itu adalah cakap, sampai anak balitanya itu layak, sampai anak balitanya itu balik, sehingga nanti harta itu bisa dikembalikan atau dikelola oleh anak balita tadi. Sehingga yang berhak untuk mengelola harta atau menjadi perwalian harta dari anak balita itu ada 3, yaitu yang pertama adalah ayahnya ayah atau kakek dari pihak ayah. Yang kedua, orang yang diwasiati ayah atau diwasiati kakek untuk menjaga harta warisan. Kemudian yang ketiga adalah qadhi atau penguasa. Nah, itu yang berhak menjaga harta warisan anak yatim. Itu ya perwaliannya. Nah,
yang terkuat adalah kakek dari pihak ayah. Dan balita itu katakanlah contohnya ya Gala kan ayah sudah meninggal. Kemudian ayahnya ayah dicari, ternyata masih ada. Nah, yang berhak menjadi wali adalah ayahnya dari ayah Gala Oke. atau Pak gampangnya Faisal ya? adalah Pak Faisal, betul. Oke. Nah, itu Jadi yang kalau ada contoh dekat gini kelihatan ya, Bun, apa? ya. Kita jadi tahu gitu turunan si warisan itu tuh jadi kemana aja, dan seperti tadi sudah disampaikan kan Iya, bahwa betul. kayaknya nggak ada yang diwasiati karena mungkin itu kan meninggalnya mendadak ya, karena mereka Iya, kan nggak nyangka bakal saat itu gitu. Tapi yang iya, paling kuat berarti diberikan kepada Pak Faisal itu tadi ya, gitu. iya. Itu kan hak perwalian harta warisan ya. Kemudian siapa sih yang berhak mengasuh anak yatim ini gitu? Anak yatim piatu ya dia ya. Siapa sih yang berhak mengasuh Gala ini? Apakah tantenya, misalnya yang tantenya yang hobi TikTok ria, tantenya yang hobi joget-joget, hobi pakaiannya seksi misalnya ya. Aduh, nanti kalau diasuh oleh tantenya yang seksi itu gimana nanti hidupnya Gala gitu. Ke dunianya infotainment itu kan dunia yang sering banyak sekali bermaksiat gitu ya. Sehingga ya Allah kok nggak ada ya yang solihah gitu misalnya yang mereka itu jadi ustadz, sehingga kalau dididik atau diasuh oleh ustadz atau ustadzah gitu itu kan kita ayem gitu ya, kita sebagai saudara muslim kan ayem gitu, tenang gitu, insya Allah nanti dapat membuat orang tuanya ke surga, nanti insya Allah bisa mendoakan gitu karena menjadi anak soleh kan gitu. Nah, kalau kita melihat hukum Islam, hak asuh anak yatim piatu yang pertama adalah ibu kandung. Kalau ibu kandung juga sudah meninggal berbarengan dengan ayahnya, maka yang berhak adanya adalah ibunya ibu dari berarti nenek dari ibu ya, ibunya ibu. Kalau ibunya ibu juga sudah meninggal dan tidak ada, maka urutan selanjutnya adalah ibunya ayah atau nenek dari bapak gitu. Sehingga bapak ibunya Pak Febriansyah ya, ibunya Febriansyah ini kan masih ada gitu. Ibunya Febri ya, Bibi itu masih ada sehingga dia yang berhak mengasuh anak yatim piatu ini gitu. Bukan anak kemarin sore yang suka juga TikTok. Tapi Jadi kemarin apa sempat nanti? Ada iya, apakah? Bun, tapi kemarin itu kan sempat sempat ada ini ya, sempat ada apa sih kayak polemik gitu bahwa ibu tirinya itu juga mau ngeklaim bahwa sebenarnya yang berhak tuh kita gitu. Itu berarti kan kalau ibu tiri nggak masuk dalam ini ya? Ya, bukan ibunya ibu dia, bukan ibunya ibu Heeh. kandung. Mm-mm. Oh, jadi ini harus ibu kandung ya Ya, untuk, nah, ini mungkin bisa digaris bawahi nih. Jadi yang berhak buat ngasuh anak yatim piatu tuh ibu. Kalau ibunya meninggal juga berarti mm-mm. ibunya ibu. Ibu. Jadi kalau Kalau ibu nggak tiri tuh ada, nggak ini ya, berarti harus ibu mm-mm. kandung ya. Mm-mm. Heeh. Kan ibunya kandung Ibu kandung. Vanessa Kalau juga misalnya tidak tidak ada ada. juga, Ibunya udah ayah, meninggal. Iya, betul. ibunya ayah. Ibunya Berarti ayah ya, Bu Faisal ya, Bu nenek dari Faisal berarti nenek. Faisal. Nah itu. Nah, Waduh, nah Masya itu Allah. hak asuhnya. Kalau hak perwaliannya ada tadi ya, ayahnya Mm, ayah gitu. Berarti ayahnya mm, bibi. mm, Gitu. Sehingga itu mm, jawaban Islam gitu. Allah mengatur seperti itu. Berarti kita sami'na wa atokna gitu. Ya mm, seperti itu, sehingga nggak usah berpolemik, kita menyewa pengacara biar pro sama kita membayar pengacara mahal biar hukum berpihak kepada kita. Nah, kan mereka ya perang gitu. Padahal malah membuka aib di muka publik gitu, yang seharusnya nggak usah diketahui, yang seharusnya ini masalah intern mereka, masalah pribadi,
jadi kayak bumerang gitu ya. Sehingga nama jelek mereka karena rebutan warisan gitu, jadi bisa aja terjadi kayak gitu, jadi ada kayak. Iya, Nah dari itu mulai awal rebutan warisan, akhirnya sekarang berakhir dengan tuntutan-tuntutan kayak pencemaran nama baik, kemudian ya juga ada betul. ancaman gitu ya, Ancaman, ada iya. ancaman sampai seperti itu. Nah, ini sebelum kita menuju ke kenapa sih harta-harta warisan ini atau perkara tentang warisan ini kenapa sih bisa menjadi keributan gitu yang sekarang tuh nggak cuma permasalahan karena ini kebetulan saja ya. Maksudnya pas lagi ada permasalahannya tentang si VA dan keluarganya gitu ya. Gala dan keluarganya, kita sebut yang masih hidup saja. Gala dan keluarganya ini akhirnya jadi polemik berkepanjangan gitu dan itu sudah jadi konsumsi publik, aibnya sudah dibongkar semua gitu. Nah, permasalahannya kenapa gitu warisan-warisan tersebut akhirnya menjadi sebuah keributan gitu. Tapi sebelum ke situ, Bun Reza, kita kan tahu ya kalau tadi sempat saya ungkapkan juga kan kalau bahwa si siapa adiknya Vanessa itu sempat ngambil barang-barang gitu, ngambil barang-barang. Kalau untuk barang-barang dari si yang meninggal ini gitu, si yang meninggal ini ya mau Bibi mau Vanessa itu barang-barang harusnya buat siapa ya Bun? Iya, barang-barang mereka misalnya yang tidak bergerak ya, misalnya ada tas gitu, tas yang super mahal, kemudian ada perhiasan emas, kemudian ada sepatu, ada baju-baju, ada baju mahal, ada baju endorse dan sebagainya. Sebetulnya itu adalah kesepakatan ahli waris, yaitu ada orang tuanya yang meninggal, kemudian ada anak. Nah, kalau anak kecil itu kan belum bisa mengambil keputusan atau belum sah untuk dimintain apanya itu pendapatnya. Dan ada yang mengusulkan untuk dimuseumkan. Nah, ini ya orang tuanya dari Vanessa ya, itu dimuseumkan. Nah, itu tidak boleh sebenarnya dimuseumkan karena semuanya itu harta peninggalan anaknya gitu. Sebetulnya harta peninggalan anaknya gitu. Tidak boleh dimuseumkan. Kalau dimuseumkan nanti nggak bernilai. Harta itu disimpan dulu untuk anaknya gitu ya. Kemudian kalau anaknya sudah besar terserah dia itu mau diapakan gitu, atau mau dijual atau memang mau dipakai untuk dia dan istrinya kelak gitu. Sehingga kesepakatan ahli waris itu menentukan gitu ya, menentukan berdasarkan syariat Islam. Tidak boleh melanggar hak anaknya. Sehingga itu kan termasuk barang-barang orang tua ya, barang-barang orang tua yang berujud gitu, bukan barang uang gitu ya. Sehingga sebenarnya yang ashabil farid yang paling berhak itu adalah satu-satunya anaknya, yaitu ahli waris asobah gitu. Untuk semuanya untuk anaknya. Nah, anaknya belum balita maka disimpan dulu. Nanti kalau anaknya sudah besar itu terserah anaknya, sehingga tidak boleh kok diambilin sama, maaf ya, misalnya adiknya Vanessa, kemudian adiknya Bibi, kemudian diambil kan misalnya ya ada ustadzah yang meninggal, terus bajunya ustadzah, terus buku-bukunya diambil oleh anak-anak pondok pesantren kayak gitu. Padahal Itu nggak nggak ada boleh ya? wasiat, itu nggak boleh gitu. Itu hartanya itu Oh, adalah milik anak-anaknya. Kalau anaknya satu Gala misalnya milik Gala disimpan diwaris. dulu gitu. Oh, Iya. Sehingga oke nggak oke. dimuseumkan juga nggak Oh, boleh. iya. Kalau dimuseumkan itu kan menahan hak anak Kak ini, menahan hak anak, dan nanti kalau dimuseumkan kan di situ terus gitu, itu menghilangkan nilai barang gitu, sehingga tidak boleh dimuseumkan gitu, tidak boleh buat rebutan adik yang meninggal gitu. Nah seperti itu. Masya Allah ya, Mbak. Jadi kita tahu akhirnya ya yang namanya hukum Islam itu memang benar-benar sempurna banget bagaimana Iya. membagi seharusnya kemana, terus kemudian
Kok kenapa sih kalau kalau hukum manusia ya gitu, maksudnya kalau kalau, ala-ala nalar manusia kan cuman yang, ya Mhm. kan kita pengen mengenang gitu ya, kita bikin Kan saya adik museum. kandungnya gitu, adik Gitu, kandungnya saya kan boleh kayak aja gitu. pakai gitu, Iya, dan kemudian hartanya mhm, juga harusnya dipakai untuk adik-adiknya yang masih kuliah dan lain sebagainya. mhm, Salah mhm. besar ya sebenarnya untuk jadi ini Ada yang dibedah bilang banget nih gitu. iya, ada yang bilang, "Saya dong adiknya Bibi yang berhak karena saya itu hidupnya selalu, Mhm, di rumah mereka. Saya dulu mhm. hidupnya membantu mereka dari zaman susah," gitu. Jualan Masya makanan, Allah. itu saya jangan berhak gitu. Saya tahu betul kayak gitu mereka zaman susah dan saya Mmm, membantu, wajar dong barang-barangnya saya pakai. Saya pakai aja kok nggak saya jual misalnya. Nah itu heeh heeh. nggak boleh gitu, harus Oh, iya iya iya. dikembalikan gitu. Mhm. Jadi semua yang berhak atas barang-barang dari, apa, yang Mhm, meninggal itu adalah ahli waris ya. iya, Jadi dilihat bukan ahli waris iya, terkuat ahli mhm, waris terkuat benar, adalah anak laki-laki misalnya satu-satunya mhm, kalau di permasalahan ini. mhm, Kalau misalnya mhm, di permasalahan yang tadi yang, apa, anak pondok pesantren misalnya ustadz atau ustazahnya meninggal, mhm, kemudian ada Quran, mhm, buku, jilbab gitu kan, betul, semuanya heeh, itu juga harus ditanyakan kepada ahli waris. iya, Jika ahli mhm, waris misalnya gini, kalau ahli waris tersebut akhirnya membolehkan, ya udahlah daripada nggak dipakai, misalnya kayak gitu, saya mhm, hibahkan atau saya sedekahkan mhm. kepada anak-anak pondok, gitu boleh? Iya boleh, itu kan kesepakatan ahli waris dan ahli warisnya sudah dewasa ya, bukan anak-anak gitu. Boleh, Oke, oke, mhm, Masya Allah. Nanti sebelum sebelum ke pertanyaan saya yang terakhir, ini ternyata ada yang bertanya juga nih, gitu. Ini mumpung lagi rame nih. Jadi Ustazah izin mhm, bertanya, kalau hak asuhnya sesuai syariat jatuh ke tangan nenek dari ibu, tapi pada mhm, faktanya neneknya tersebut nggak amanah, memiliki mhm, perangai yang tidak baik bagi pendidikan anak mhm, tersebut. Bolehkah mhm, si anak diasuh oleh orang lain yang dipercaya walaupun tidak ada garis keluarga? Nah, ini iya, sering terjadi nih. mhm. Mm-mm. Bisa ya, hak asuh itu diasuh oleh bukan neneknya gitu. Ya urutannya itu adalah ibu, kemudian neneknya gitu ya, kemudian ayah kan nggak ada nih. Nah, ayah dari neneknya, Mm. Nenek dari ayah ayahnya gitu. heeh, nenek dari ayahnya. Nah itu. Mm-mm. Terus yang jadi pertanyaan adalah Kalau kalau misalnya si siapa ternyata neneknya itu tidak ada yang amanah gitu. Jadi mhm, ternyata ya entahlah ya, pokoknya ini kalau misalnya ternyata dititipkan kepada orang lain yang tidak ada hubungan saudara boleh mhm, atau enggak? oh ya, heeh. Saya urutkan lagi ya. Mm-mm. Yang berhak mengasuhan adalah ibu, Mm-mm. kemudian nenek, ibunya Dan ibu, terus ke mm-mm. atas yang didahulukan dari mereka mana saja yang lebih dekat, lalu yang Mm-mm. lebih dekat. Mm-mm. Karena mereka adalah para wanita yang telah nyata-nyata melahirkan. Mm. Kan kalau yang melahirkan kan ya, sayang gitu. Sayangnya karena dia pernah melahirkan, menyusui, mengandung, Mm-mm. kemudian pernah merasakan sakitnya melahirkan gitu. Jadinya Mm-mm. seperti dianggap anak sendiri kayak gitu. Mm-mm. Jadi mereka itu sebenarnya sama-sama berkedudukan sebagai ibu. Nah, itu dulu ya. Itu dulu, Mm-mm. kemudian setelah itu baru ayah. Kalau nggak ada semuanya gitu, nggak ada semuanya atau Mm-mm. maaf ya, tidak amanah misalnya maaf suka berzina, terus fasik, Mm-mm. Mm-mm. kemudian maaf ya, gila Kafir gitu. misalnya kayak gitu. Heeh, Heeh. terus tidak waras gitu. Mm-mm. Soalnya pernah gitu ya, tetangga di nenek saya di daerah Sukoharjo itu, jadi tidak waras gitu karena saking beratnya beban, pengasuhannya itu, si pengasuh itu tidak waras sehingga pengasuhannya itu terus beralih gitu, beralih. Jadinya tidak berhak lagi karena sudah tidak waras, sudah gangguan jiwa karena saking bebannya berat sehingga gangguan jiwa gitu. Nah itu sehingga teralihkan. Setelah itu baru ayah. Nah setelah tadi itu nggak ada, baru ayah. Jadi yang pertama ibu, kemudian ibunya ibu, kemudian ayah, kemudian ibunya ayah, kemudian kalau nggak ada itu semuanya,
baru ayah, lalu nenek, ibunya ayah, kemudian kakek, yaitu ayahnya ayah, lalu nenek buyut atau ibunya kakek, kemudian kakek dari bapaknya, dan kemudian nenek dari kakeknya. Nah, itu semuanya. Wow, urutannya rinci kan gitu. Itu dari Allah loh ya, gitu. Dari Allah, Heeh. Allah udah sampai menuliskan serinci itu karena saking sayangnya kepada umatnya gitu, kepada manusia. Ya, seperti Jadi itu. sebenarnya kalau Mbak misalnya Dita. urutan secara apa, secara ini itu sebenarnya udah oke banget ya. Maksudnya Mm-mm, Allah itu udah mm-mm. memberikan sesuatu yang garisnya tuh udah yang ibu, kalau ibunya nggak ada berarti ibunya ibu Iya, nggak ada berarti ibunya bapak, ibunya iya. bapak nggak ada bapaknya nggak ada Mm-mm. bapaknya bapak, kakek ya. Iya, sampai Kakeknya nggak seperti ada itu. nanti Iya. sampai ke atas sampai ke Mm-mm, buyut-buyut gitu. Tapi mm-mm, tapi kadang apa ya, sayangnya sistem kapitalis ini membuat seorang ibu tuh kayak kayak dilucuti gitu ya, fitrah iya, kasih sayangnya yang nyata-nyata melahirkan mm, anak, tapi akhirnya tega ngebuang atau nyiksa mm, anaknya gitu. Itu kan sekarang mm. Ada. problematika umat banget gitu ya. Mm, Sampai yang kayak gitu. Nah, itu berarti berarti kalau misalnya maksudnya kondisinya seperti itu gitu dan mm, sedangkan ayahnya udah nggak ada, mm. kakeknya udah nggak ada. Terus kalau misalnya nih ternyata tetangganya justru amanah misalnya nih. Itu tetangganya justru amanah kayak tadi yang ditanyakan. Itu boleh nggak sih dalam hukum Islam atau harus butuh Kalau mm, obrolan kalau dengan uh, kalau yang ini tuh harus dirinci dulu ya. Kalau ini kan masih banyak ya pihak-pihaknya urutannya ini, sehingga yang diutamakan yang ini dulu gitu, bukan tetangganya. Sehingga yang diutamakan hmm, dicari yang urutan banyak tadi itu gitu, diusahakan gitu. Misalnya ya, hmm, maaf ya, ada kan misalnya tadi ibu, kemudian hmm, ibunya ibu nggak ada, ayah, hmm, kemudian ibunya ayah kayak gitu. Misalnya hmm, sebenarnya sudah mampu ya secara finansial, secara kasih sayang, tapi kurang solihah gitu ya mungkin ya. Nah hmm, itu bisa diperbaiki dengan sering kajian. Misalnya dia itu kok nggak pakai kerudung misalnya. Terus hmm, kehidupan yang serba matre gitu ya, misalnya jadi senang jadi artis, senang jadi dunia entertain itu sebenarnya sudah bisa kan kurang dikit sehingga hanya disolehkan saja gitu. oke. Hanya disolehkan saja gitu kalau masih ada ibunya ayah gitu ya. Ibunya ayah sudah Hmm, cakap secara finansial, cakap secara hati nuraninya itu pingin banget ini tak asuh, ini berak saya gitu. hmm, Hanya kekurangannya itu misalnya kurang sabar kayak gitu, tegas tapi nggak sabar. Nah itu kan tinggal menyempurnakan dengan ilmu parenting misalnya, ilmu parenting, terus kemudian bagaimana menjadi ibu solehah hmm, sehingga hmm, bisa mendidik anak atau cucunya menjadi soleh gitu. Nah oke. itu kan terus belajar ya, kita terus Ya, menuntut ilmu dan kita jauh juga wajib menuntut ilmu gitu. Apalagi yang mempunyai ya. kewajiban yang berat tadi, amanah baru dan berat itu ya Hmm, memang harus ekstra gitu menuntut ilmunya. betul. Itu Jadi eh, intinya pokoknya semuanya harus harus yang berhak mengasuh itu harus sesuai dengan hukum Islam dulu ya, memantapkan diri yang ya. sudah diatur. Yang harus diatur itu dulu. Berarti sebenarnya kalau Iya. misalnya kita ngelihat kondisi sekarang, berarti Fuji belum berhak dong ya? Tidak berhak Iya, malahan Puji ya? nggak berhak ya, yang Karena berhak dia kan adalah hitungnya ibunya satu ya? Pak Faisal, ibunya Didi ya, Oke. ibunya Bibi, Iya, berarti Bu ibunya Pak Faisal ya? Faisal. Bu Faisal. Hmm. Ibunya Bu Faisal. Oke. Nah, kali ini ada yang mau nanya juga. Assalamualaikum Ustazah. Kalau ahli waris anak adopsi laki-laki bagaimana gitu? Ahli Hmm. waris anak adopsi laki-laki. Hmm. Berarti bukan anak kandung ya. Ya, adopsi bukan anak kandung. Hmm. Warisan itu harus sesuai dengan hukum Islam ya, yang tadi itu ya, yang utama, yang tadi itu anak yaitu perempuan atau laki-laki, kemudian istri atau suami, kemudian ayah dan ibu. Semuanya Mm-mm. kalau sudah semuanya, misalnya ada anak apa tadi itu, Yang misalnya ada diasuh gitu, anak yang anak diasuh, adopsi anak mungkin gitu ya. adopsi. Mm-mm. Anak adopsi itu sebenarnya nggak ada dalam garis warisan, Hmm. sehingga misalnya kalau ada wasiat gitu, wasiat itu boleh, dan wasiat itu nggak boleh dari wasiat atau hibah itu maksimal adalah sepertiga, selain dari itu nggak boleh.
Jadinya Aduh, Kak. misalnya Halo? ada hibah atau wasiat untuk anak angkat itu boleh, bisa, dan maksimal sepertiga, Mbak Dika. Oke. Jadi kalau misalnya apa hibah gitu boleh ya, tapi dia tidak masuk dalam waris ya. Ya, maksimal Jadi kalau sepertiga ya, dicatat. Nggak maksimal boleh sepertiga. misalnya karena misalnya karena anak adopsi saya ini karena sangat telaten, akhir dari sang mayat itu, akhir dari jenazahnya itu sangat apa ya, ngopeni, Sayang banget sangat lah gitu ya. sayang banget ngopeni sampai misalnya sudah nggak bisa apa-apa nih, sehingga sudah kan ada ya 10 tahun itu, mohon maaf, semoga dijauhkan kita, yaitu stroke itu loh, sehingga mandi, BAB semuanya adalah anak angkat. Kemudian anak angkat dikasih setengah. Pokoknya nanti karena kamu itu sudah sayang banget sama aku, telaten, nanti saya wasiatkan rumah, Harta saya saya hibahkan gitu. harta setengah. Nah itu nggak boleh. Oh, oke. Iya, Iya. dan harus tahu gitu, anak-anaknya harus sesuai dengan hukum Islam. Nggak boleh mengikuti wasiat yang setengah atau bahkan semuanya gitu. Nah itu nggak boleh. Maksimal sepertiga. Masya Allah. Berarti kita sebagai orang tua juga harus paham banget ya bagaimana cara Iya, kita membagi harus paham ilmu. Iya, waris benar. itu ya. Masya Allah. Oke, semoga terjawab ya. Dan karena ini tinggal beberapa saat lagi, janjinya kita jam 9 kita bakalan close gitu ya. Tadi terakhir pertanyaan saya itu adalah kenapa sih gitu sekarang nih baru-baru ini nih hukum waris itu warisan itu kenapa sih jadi rebutan gitu? Ini kayaknya jadi closing statement juga untuk hari ini nih. Kenapa sih warisan selalu jadi rebutan gitu? Why? Iya, warisan selalu jadi rebutan. Wajar ya, karena manusia itu punya kebutuhan jasmani, hajatul udhawiyah, dan punya naluri. Nah, ada naluri untuk mempertahankan diri, ada naluri goriza bako, goriza naut, ada goriza Afwan tadayun. untuk yang Bun. Afwan untuk yang belum di mute, mohon di mute terlebih dahulu. Monggo. Iya. Kita punya naluri dan kebutuhan jasmani, sehingga ada naluri keinginan harta, apalagi harta sudah ada di depan kita ya, dan harta itu kan menggiurkan ya, sehingga buat rebutan karena kita itu punya naluri gorizanau. Sehingga kalau ada harta, bagaimana kita itu memenuhi keinginan bahwa kita juga ingin harta. Nah, kita memenuhi semuanya dengan aturan Islam. Apapun itu, selisih 1 rupiah, 2.000 rupiah, apalagi 1 miliar, 2 miliar, itu nanti nggak berkah gitu. Jika tidak sesuai dengan aturan dari sang pencipta, aturan dari sang pengguna harta, sang pemilik harta itu gitu. Nanti itu nggak berkah, sehingga buat apa ya hidup kita nggak berkah, nanti itu kita di akhirat malah ditindih dengan bumi ini nanti itu sampai 7 lapis gitu, menindih orang yang suka makan harta orang lain tanpa hak kayak gitu. Nah, kalau orang yang ngaji, orang yang suka ikut kajian itu paham semuanya. Harta walaupun 1 rupiah, apalagi 1 miliar, 2 miliar itu nggak akan berkah jika tidak sesuai dengan aturan dari harta warisan. Sehingga buat apa kayak gitu. Sehingga kenapa Jadi berarti kan permasalahan warisan ini kan ini sebenarnya perkara yang kadang-kadang kita halah gitu entar lah, apalagi kalau misalnya sekarang nih gitu ya, banyak kali nih berseliweran gitu, udah jadi Islam yang biasa-biasa aja. Kalau biasa-biasa aja kita nggak akan tahu dong ya perkara-perkara seperti ini ya. Iya, kita harus berilmu kafah gitu. Termasuk misalnya kita sudah mulai nih mendapat warisan, berarti kita harus berilmu dulu sebelum beramal. Semuanya, mau nikah harus punya ilmu nikah, mau punya anak harus punya ilmu bagaimana mengasuh anak, mau punya warisan nih kita harus punya ilmu bagaimana pembagian warisan kayak gitu, sehingga kita berilmu dulu sebelum beramal biar nggak keliru gitu, biar kita itu lulus di pengadilan Allah nanti gitu. Masya Allah, tabarakallah. Luar biasa ya, berarti permasalahan tentang warisan ini kenapa bisa
Mhm. Kenapa bisa menjadi kadang selalu saja bermasalah, intinya adalah ternyata Mhm. ketidaktahuan kita. Jadi kalau misalnya sekarang ada apa sih kampanye-kampanye tentang, "Udahlah jadi Islam yang moderat Mhm. aja, udahlah jadi Islam yang tengah-tengah aja, udahlah jadi Islam yang Iya, biasa-biasa aja," gitu. Itu salah besar ya, karena akhirnya perkara-perkara yang seperti ini biasa yang aja, seharusnya mhm. penting banget gitu kan, akhirnya malah jadi Mhm. kayak apa ya, ter ya Yang besar nggak itu kelihatan. iya, Betul, jadi mhm, nggak kelihatan gitu. Karena apa, iya, ya itu tadi. Dan ternyata ketika kayak tadi kan salah besar, peristiwanya siapa dan betul. Peristiwanya siapa, Pak Dodi gitu, pengen bikin museum. Terus kemudian peristiwanya kalau itu kan hartanya anak saya, jadi harusnya ke saya mhm, gitu. Karena adik-adiknya mhm, butuh. Itu kan berarti benar-benar dia itu tidak punya ilmu dan memisahkan agama dengan kehidupan. Udahlah nggak usah mhm, pakai aturan warisan, wong dia meninggalnya mendadak gitu. Padahal sedangkan dalam mhm, Islam tuh lengkap banget ya bahwa meninggal mendadak pun mhm, ada nih gitu ketentuan-ketentuan yang tadi sudah seperti Bunda Riza sebutkan ya, bahwa mhm, ada apa, harta anak yatimnya tuh harus siapa yang ngasih, kapan dikasihnya, udah lengkap banget kapan dikasihnya, waktu anaknya balik sudah bisa menghitung, sudah mhm, cakap, kemudian siapa sih yang harus menjaga gitu. Ternyata sudah ada nih urutannya, yang berhak menjaga harta warisnya ada ayahnya ayah, orang yang diwasiati gitu kan ya, terus ada kodi atau penguasa gitu kan. Terus yang berhak siapa sih yang ngasuh anak yatim nih, karena mhm, kondisinya misalnya anaknya adalah anak-anak baru gitu, bukan baru gede, anak yang belum balik gitu ya, masih iya, balita, belum bisa mikir gitu kan ya. Akhirnya apa? mhm, Ibunya ibu gitu, terus kemudian ibunya ayah gitu. Banyak sekali turunan-turunan yang kadang-kadang kita, aduh gitu ternyata Islam itu mengatur segala aspek kehidupan sampai sedetil-detilnya. Dan kenapa? Kenapa? Karena ilmunya dari Allah, jangan sampai kita ngambil yang setengah-setengah. Karena kalau misalnya udah pahamnya sekuleris gitu ya, sekulerisme tuh memisahkan agama dengan kehidupan. Yang ada apa? Ada harta buat rebutan, ya kan? mhm, Harta orang buat rebutan. Padahal jelas-jelas gitu iya, ya, kalau misalnya orang kita nggak nyari, ngapain mesti direbutin warisannya ya, gitu kan ya. mhm. Sebenarnya kan pemikirannya Iya, bisa seperti itu. iya kan sudah dapat alhamdulillah kayak kan gitu ya. Dan warisan itu harus indah gitu pada akhirnya itu indah sesuatu yang indah itu kan rezeki ya. Itu kan Betul. keberkahan untuk anak-anaknya rezeki gitu sehingga menjadi mereka itu malah tambah kasih sayang, tambah kompak gitu. Betul. Terus tambah Hmm, bahagia gitu loh kan dikasih rezeki betul. berharta gitu. Seharusnya ke Betul. sana. Jadi harusnya Syukurnya tambah jadinya juga. manfaat ya. Betul betul sekali. Ya, Nah, makin tapi makin taat kepada Allah gitu. Masya Tanda Allah. syukurnya itu taat kepada Allah gitu. Heeh. Nah ini tadi sebenarnya ada Bu Wati ya, Bu Wati yang tadi nanya sih, saya agak kelewat nih. Jadi kalau misalnya nggak punya keturunan, gimana hukumnya? Katanya gitu. Ini sebelum kita Hmm. tutup nih, habis ini. Boleh deh beberapa menit Hmm. Mm-mm. Nggak kalau nggak punya punya. keturunan kayak gitu ya. Berarti itu kan nanti harta warisannya ke ini loh, ke Keenam yang suami berhak kan anak itu kan, ya. ya oh kan Mm-mm. anak nggak ada. Kemudian istri, suami, ayah dan ibu gitu kembali ke sana. Kan pokoknya ada Oke. rumusnya. Apapun Heeh. masalahnya, Islam itu ada jawabnya, ada rumusnya sehingga mudah. Misalnya istrinya dua, nah kan istri kan dapat ya kadang ada tulisannya misalnya ada sepertiga ada seperempat gitu nanti Mm-mm. tergantung ahli waris yang lain. Nah misalnya istri dapat seperempat, nah seperempat itu dibagi oleh nanti itu misalnya seperempat dari 10 miliar misalnya ya itu adalah 250 miliar gitu ya. Misalnya ada Mm-mm. istrinya dua ratus lima puluh miliar dibagi dua ratus lima puluh miliar misalnya istri tiga dibagi tiga gitu, misalnya istri empat dibagi empat, sehingga gampang. Pokoknya Oh, sesuai oke. dengan rumusnya gitu nanti Heeh. gampang. Oke, jadi ilmu tentang warisan ini tuh nggak bisa Mm. cuma kita bahas dalam 1 jam di Maedah ini ya. Jadi ini Iya, sebenarnya ilmu ini panjang kali lebar, tapi paling tidak iya kita itu bisa biasanya kalau di perkuliahan itu 1 semester 6 bulan. 6 bulan untuk mempelajari tentang hak Iya, waris dan ilmu termasuk waris tanya untuk jawabnya. Iya. Masya Allah, tabarakallah. Jadi sejam di Maedah itu Amin. kurang. Heeh, kita Iya. hanya ngasih ngasih Kita kisi-kisi ya. hanya 1 jam aja itu sangat kurang. Iya, kita hanya ngasih kisi-kisi dan beberapa contoh dari yang tadi fakta-fakta yang sudah disediakan sama Maedah yang ketujuh ini ya. Semoga bisa menjadikan Ya, manfaat dan ya, akhirnya amin. kita jadi tahu.
Betul. Kita akhirnya menjadi tahu gitu bahwa dari semua yang kita bicarakan tadi adalah harta waris itu sebelum dibagi-bagi harusnya mulai di bold ya, harus dilunasi dulu hutang-hutangnya. Kemudian misalnya ada biaya perawatan dari jenazah juga harus diperhitungkan, diambil dari harta yang ditinggalkan oleh si yang meninggal tersebut. Kemudian jika ada harta yang akan diwasiatkan, misalnya saya mau membagi ini untuk panti asuhan misalnya ada wasiat seperti Iya. itu juga harus diperhitungkan. Boleh. Kemudian kalau misalnya harta mencapai nisab tertentu, ya diambil dulu zakatnya, baru setelah itu dihitung bersama-sama, dibagi sesuai dengan pembagian yang sudah Allah berikan gitu ya, aturan-aturannya semua itu jelas. Jadi di sini kita gamblang banget ya, dari warisan Iya. kok jadi rebutan, kok iso gitu. Ya karena apa? Karena Islamnya kita setengah-setengah, akhirnya kita kalau misalnya ngomongin warisan jadi setengah-setengah gitu ya. Iya. Padahal semua pembagiannya itu lengkap banget. Sempurna. Islam itu sempurna. Dari ya itu tadi saya bilang, dari kita bangun tidur sampai kita bangun negara semuanya ada. Jadi kalau misalnya ada yang ngajakin, ayo yuk moderasi beragama jadi Islam yang moderat, jangan jadi radikal dan lain sebagainya. Itu hanya buat betul, itu hanya buat kayak apa ya, mengintimidasi kita yang pengen berislam secara kafah gitu kan. Jadi jangan mau ya. Permasalahan-permasalahan seperti ini Jangan gitu ya. mau, jangan ikuti. Nanti kita dapat surga juga setengah. Kan nggak enak nih surga dapat setengah. Cuman muntuk-muntuk gitu ya di depan. Banget. Iya. Setengah di surga, setengah di neraka. Padahal abadi gitu. Nggak mau. Iya, ya Allah. Jangan mau lah ya. Iya. Iya, bahaya banget moderat. Moderat itu bahaya, moderasi bahaya, bisa menimbulkan perselisihan yang di atas panggung kehidupan yang sedang viral di medsos tadi gitu. Itu bukti karena moderat gitu. Bukti karena iya, bukti karena moderat itu tadi ya, kita ngambil sebagai tengah-tengah gitu. Jadi abu-abu akhirnya. Sedangkan Islam kita pahami adalah Islam itu kan hak dan batil itu jelas. Hitam dan putih itu jelas. Jadi nggak ada itu namanya Islam abu-abu. Nah, kita jangan mau diambil sebagai Islam moderat. Islam moderat itu berarti sama dengan Islam abu-abu gitu. Sedangkan kita seharusnya berislam secara kafah, secara menyeluruh. Karena meliputi semua aspek kehidupan. Masya Allah, tabarakallah. Jazakillahu khair, Bun Riza. Iya, mohon. Insya Allah bermanfaat sekali ilmu-ilmu yang diberikan untuk malam hari ini di Maedah 7. Insya Allah nanti Maedah 8 kita ketemu lagi di tahun depan. Kita akan ngebahas apa? Mungkin layangan putus mungkin. Kita akan ngebahas tentang poligami, perselingkuhan, dan ilmu-ilmu pergaulan. Oke. Semuanya ada dalam Islam. Tenang aja. Semuanya ada dalam Islam. Betul sekali. Jadi keseruan-keseruan ini Maedah ini adalah emak-emak yang membahas hal-hal yang berfaedah. Jadi terima kasih untuk emak-emak yang sudah hadir dari tadi ya, seharusnya memang undangannya jam 19.45, tetapi qadarullah baru aja bisa mulai rame itu baru mulai jam 8 lebih. Karena mungkin tadi memang isyanya juga mundur, kemudian juga harus menyiapkan makan malam. Yang mau berbuka puasa juga mungkin harus melanjutkan kembali berbuka puasanya gitu. Masya Allah. Iya betul. Alhamdulillah, mohon maaf lahir batin karena harus lebih dari jam 9 malam. Ini sudah 9:04 ya. Tidak mengapa. Bun Riza, insya Allah kita bisa ketemu lagi di Maedah-Maedah yang berikutnya. Ya, kalau ada kesalahan mohon dimaafkan, kalau ada kekurangan dimaafkan. Ya, amin. Ya, dan untuk semuanya juga semoga apa yang menjadikan kita hari ini adalah yang terbaik dari Allah, dan kemudian apa yang dijadikan ilmu ini adalah bisa menjadikan pahala-pahala jariah untuk Bun Riza dan juga teman-teman atau emak-emak yang ada di sini dari jam 7:30 tadi ya sampai dengan jam 9 lebih ini. Terima kasih sekali lagi. Syukran wa jazakumullahu khair. Kita tutup dengan istighfar 3 kali dan doa kafaratul majelis. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya juga mohon maaf lahir batin. Ya jazakumullahu khair. Amin. Ya buat emak-emak juga. Saya pamit ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya boleh ditutup.